warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Semoga kalian semua sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran akidah akhlak mengenai materi tentang akhlak terpuji. Apa sih itu akhlak terpuji? Nah, di sini Ibu akan membahas akhlak terlebih dahulu ya. Jadi, yang dimaksud dengan akhlak ialah suatu kebiasaan sikap, perbuatan spontan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam dalam jiwa seseorang. Nah, baru kita bahas tentang akhlak terpuji. Nah, yang dimaksud dengan akhlak terpuji ialah suatu kebiasaan sikap dan perbuatan spontan dalam kehidupan sehari-hari yang telah tertanam dalam jiwa seseorang yang sifatnya baik. Nah, sampai sini sudah paham belum anak-anak? Nah, jika sudah paham, kita akan membahas tentang macam-macam akhlak terpuji. Yang pertama itu rendah hati. Nah, siapa yang tahu rendah hati itu apa? Jadi, rendah hati itu ialah sikap perbuatan yang tidak menyombongkan diri. Nah, rendah hati itu bukan termasuk rendah diri, itu berbeda. Kalau rendah diri itu berarti kita itu minder atau tidak percaya diri. Nah, cara-cara untuk menanamkan sifat rendah hati itu yang pertama itu ialah selalu ingat bahwa yang berhak memiliki sifat sombong adalah Allah. Yang kedua, tanamkan pada diri kita bahwa semua manusia mempunyai kedudukan yang sama di hadapan Allah. Yang membedakannya adalah hanya ketakwaannya. Yang ketiga, ingat bahwa surga tidak untuk orang yang sombong. Yang keempat, ingat bahwa orang yang sombong akan menjadi teman iblis di dalam neraka. Nah, siapa yang ingin menjadi teman iblis? Tidak ada kan? Yang kelima, orang yang rendah hati akan memiliki banyak sekali teman karena dia disukai dalam pergaulan. Yang keenam, perbanyaklah membaca kisah Rasulullah. Yang kedua itu santun. Siapa yang tahu arti santun itu apa? Ya, santun itu ialah orang yang tahu akan adab kesopanan. Kebalikan dari sifat santun adalah kurang ajar. Orang yang kurang ajar akan dijauhi teman. Ciri-ciri orang santun itu apa sih? Yang pertama, orang yang santun akan disenangi banyak orang. Yang kedua, perilakunya halus. Yang ketiga, tutur katanya lembut. Artinya, orang yang sopan tidak akan berkata kasar. Keempat, tidak pernah menyakiti hati orang lain. Nah, selanjutnya, yang ketiga ialah ikhlas. Ikhlas berarti melakukan sesuatu amalan semata-mata karena iman kepada Allah dan mengharapkan keridhoannya. Beramal secara ikhlas berarti tidak mengharapkan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yang ketiga itu dermawan. Siapa yang tahu dermawan itu apa? Nah, dermawan itu ialah orang yang suka berderma atau memberi. Rasulullah adalah sosok manusia yang paling dermawan. Beliau tidak pernah menolak orang yang meminta-minta dan membutuhkan pertolongannya. Yang kelima, akhlak terhadap orang tua. Nabi Ismail adalah contoh seorang yang soleh. Beliau taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tuanya. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Jadi, hari ini kita belajar tentang apa? Ya, kita belajar tentang akhlak terpuji. Nah, akhlak terpuji itu apa saja? Yang pertama itu rendah hati, santun, ikhlas, dermawan, dan akhlak terhadap orang tua. Jadi, kita itu harus memiliki akhlak yang terpuji agar memiliki banyak teman dan
disukai oleh orang. Nah, semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran kita hari ini ya. Dan juga tetap semangat belajar di rumahnya. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.